Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya W. Martin Simamura, SPD MPD. Saya adalah salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen 2024, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT PT, bidang pengajaran. Saya sebagai pengampu mata kuliah filsafat pendidikan akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan mata kuliah tersebut. Mata kuliah filsafat pendidikan adalah mata kuliah wajib program studi dengan kode PSA 120. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diajarkan pada semester 2. Apa yang akan saya sampaikan di sini juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Adapun capaian pembelajaran jurusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap terbuka dan menghargai berbagai perspektif dan pendekatan dalam pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pendidikan, baik dalam konteks pengajaran maupun hubungan antar pribadi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai konsep dasar dalam filsafat pendidikan serta evolusi historis pemikiran pendidikan. Yang keempat, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis teori-teori utama dalam filsafat pendidikan. Yang kelima, mahasiswa mampu membedakan dan mengkritisi berbagai aliran dalam filsafat pendidikan. Yang keenam, mahasiswa dapat menerapkan konsep-konsep filsafat pendidikan untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah pendidikan kontemporer. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyusun dan menyampaikan argumen filosofis yang kritis dan koheren terkait isu-isu pendidikan. Deskripsi mata kuliah filsafat pendidikan adalah sebagai berikut. Mata kuliah filsafat pendidikan merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teori dan konsep pendidikan dari berbagai mazhab atau aliran. Mata kuliah ini menyajikan bahasan tentang pengertian filsafat dan lapangannya, perbedaan filsafat, ilmu filsafat, filsafat pendidikan, berbagai aliran dari berbagai aliran-aliran filsafat pendidikan. Dengan mempelajari mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep filsafat pendidikan sehingga di masa yang akan datang mahasiswa akan mampu melaksanakan proses pendidikan sejalan dengan landasan filsafat pendidikan itu sendiri. Untuk komponen DIA atau yang disebut dengan Delivery, Interaction, and Assessment pada pelaksanaan mata kuliah filsafat pendidikan dilihat dari capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan CPMK. Untuk CPMK 1, mahasiswa menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai perspektif dan pendekatan dalam pendidikan. Untuk CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip etika dalam pendidikan. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan komitmen untuk mempromosikan pendidikan yang inklusif dan adil. Untuk CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dalam filsafat pendidikan, termasuk definisi, tujuan, dan fungsi pendidikan. Untuk CPMK kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori-teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli. Untuk CPMK yang keenam, mahasiswa mampu membedakan aliran-aliran filsafat pendidikan seperti perennialisme, esensialisme, progresivisme, eksistensialisme, dan aliran-aliran filsafat lainnya. Untuk CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep filsafat pendidikan untuk menganalisis isu-isu pendidikan kontemporer. CPMK yang ke-8, mahasiswa mampu menyusun argumen filosofis yang logis dan terstruktur yang terkait dengan unsur-unsur atau isu-isu dalam pendidikan. Untuk CPMK yang terakhir, CPMK yang ke-9, mahasiswa mampu melakukan refleksi kritis terhadap praktik pendidikan yang ada berdasarkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan. Adapun materi yang akan diajarkan adalah yang pertama, mahasiswa akan disampaikan pendahuluan dan kontrak kuliah. Yang kedua, pada pertemuan kedua, pengertian filsafat dan dasar-dasar filsafat. Untuk pertemuan yang ketiga,
materi analisis eksperimen filsafat. Untuk materi yang keempat atau pertemuan keempat, materinya adalah manusia, pendidikan, dan logika. Untuk pertemuan yang kelima, tujuan pendidikan. Untuk materi yang keenam, pengertian dan ranah filsafat pendidikan. Untuk materi yang ketujuh, tujuan dan manfaat filsafat pendidikan. Lalu di pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester. Setelah itu di pertemuan ke-9 dilanjutkan dengan aliran-aliran filsafat pendidikan. Di pertemuan ke-10 mahasiswa akan mendiskusikan studi kasus yang akan dibahas di dalam kelas. Kemudian pertemuan yang ke-11 konsep pendidikan menurut pemikir pendidikan. Untuk pertemuan yang ke-12 mahasiswa akan diberikan studi kasus atau artikel atau paper atau essay untuk didiskusikan bersama-sama dalam kelas. Dalam hal ini adalah analisis studi kasus atau analisis artikel atau analisis essay. Kemudian di pertemuan yang ke-13 teori belajar. Teori belajar di sini adalah bagian pertama yang di dalamnya ada teori behavioristik dan teori kognitivistik. Untuk pertemuan yang ke-14 itu teori belajar bagian kedua yang di dalamnya ada teori konstruktivisme dan teori humanistik. Nah, untuk pertemuan yang ke-15 materi pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Nah, untuk pertemuan terakhir mahasiswa akan mengikuti ujian akhir semester atau yang disebut dengan UAS. Untuk komponen penilaian ada komponen evaluasi. Aktivitas partisipatif itu berbobot 10%. Nah, untuk penilaian komponen evaluasi hasil proyek atau project based learning dengan bobot 45%. Untuk komponen evaluasi tugas dengan bobot 10%. Di komponen evaluasi ada kuis dengan bobot 5%. Untuk komponen evaluasi UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 10%. Dan yang terakhir, komponen evaluasi pada ujian akhir semester dengan bobot 20%. Sumber pustaka yang saya gunakan untuk pengajaran di mata kuliah filsafat pendidikan adalah buku pertama Filsafat Seni dari Jacob Sumarjo, dan buku yang kedua Filsafat Pendidikan dari Yaya Sunaria, buku yang ketiga Experience and Education dari buku John Dewey, kemudian yang keempat Philosophy of Education di buku yang sama dengan John Dewey, kemudian yang kelima Sekolah Merdeka, Pendidikan Kemerdekaan, buku Romo Mangunwijaya. Demikianlah pemaparan mata kuliah filsafat pendidikan yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Berikut ini adalah proses kegiatan pembelajaran tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pertemuan ke-9. Kira-kira di bayangan teman-teman apa yang muncul di kepala Anda tentang aliran filsafat pendidikan sendiri? Pernah dengar kata aliran kan? Aliran air, ya kan? Kenapa disebut aliran filsafat pendidikan? Karena banyak. Ya, aliran itu ada banyak. Kenapa perlu banyak aliran filsafat pendidikan? Kenapa perlu? Jadi kalau ada 5 guru dengan aliran yang sama, ya, maka itu akan memberatkan siswa-siswa yang lain. Mungkin 1-2 orang mungkin bisa terakomodasi, tapi mungkin siswa yang lain tidak. Nah, pentingnya aliran filsafat pendidikan adalah untuk mengakomodasi itu, teman-teman. Ya. Baik. Nah, kalau bicara tentang aliran filsafat pendidikan, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana teori dan praktik pendidikan yang berbeda mencerminkan perspektif filosofis yang berbeda. Paham nggak pertanyaan ini? Ada yang paham dengan pertanyaan ini? Ada yang bisa mensederhanakan? Bagaimana teori dan praktik pendidikan yang berbeda mencerminkan perspektif filosofis yang berbeda? Kamu punya prinsip nggak, Febrian? Punya. Kamu punya prinsip nggak, Fritz? Punya. Kamu punya perspektif nggak? Punya. Kamu punya perspektif nggak? Kalau saya bilang dia cantik, kamu bilang dia jelek, nah itu perspektifnya berbeda. Oke, yang secara filosofis jelek dan cantik itu masih bisa diperdebatkan. Itu yang disebut dengan bahwa teori dan praktik pendidikan yang berbeda mencerminkan perspektif filosofis yang berbeda. Tapi teori dan praktik itu kadang-kadang tidak
sejalan kan? Ya, itu dengan bahasa yang sederhana. Ya. Jadi ketika kamu nanti ketemu siswa, kalau dia jawabannya salah, jangan kamu salahkan. Oh kamu salah, bodoh kamu, nggak boleh seperti itu. Nah, apa yang kita bahas dari aliran-aliran filsafat pendidikan? Sebenarnya aliran filsafat pendidikan itu banyak sekali. Kalau kamu bisa bilang aliran, saya bikin aliran Webrianisme Pak, atau aliran yang lain bisa. Tapi dasarnya harus jelas kenapa Webrianisme itu. Jadi aliran itu banyak sekali. Nah, kenapa banyak sekali? Karena perkembangan ilmu pengetahuan itu yang terus berkembang dan fleksibel atau dinamis. Nah, tapi kita hanya fokus di 4 aliran saja untuk hari ini. Ya, untuk semester ini maksud saya. Ya. Apa itu Pak? Yang 4 itu. Yang pertama itu ada esensialisme, ya, yang pertama. Perennialisme, yang kedua. Yang ketiga ada progresivisme, eksistensialisme, yang keempat. Ya. Baik, kita bahas satu-satu ya. Esensialisme, Anda pernah nggak dengar istilah atau kata istilah ini? Pernah dengar nggak? Kata dasarnya apa itu? Esensi. Kalau dia berakhiran isme berarti apa itu? Paham atau apa? Paham atau ideologi. Ya, kita fokus ke data dasarnya, esensial. Esensi, maksud saya esensi. Esensi dulu, baru esensial, baru esensialisme. Itu tuh urutannya. Esensi dulu, baru esensial, lalu esensialisme. Berarti kalau esensi itu apa esensi? Hah? Kuat suaranya? Inti. Ya. Esensialisme itu bisa disebut dengan inti atau apa istilahnya itu? Hal yang paling menjadi fokus gitu. Atau substansi. Pernah nggak istilah substansi? Oh nggak menyentuh substansi, gitu. Atau nggak esensinya nggak ketemu. Gitu. Artinya apa itu? Intinya nggak ketemu, substansinya nggak ketemu. Itu yang disebut dengan esensi. Ada nggak istilah lain dari esensi? Jadi tadi inti, kan? Inti. Nah, esensialisme itu adalah keyakinan pada seperangkat pengetahuan dan keterampilan inti. Keterampilan inti yang harus dipelajari semua siswa. Kira-kira keterampilan inti apa yang harus dipelajari siswa? Kalau Anda di sekolah waktu SD, SMP, SMA, di perkuliahan, apa keterampilan inti yang harus Anda miliki? Membaca, apalagi? Iya, benar, yang dua itu. Nggak ada yang lain. Baik, selanjutnya penekanan pada mata pelajaran akademik tradisional, misalnya matematika. Ya. Ada yang suka matematika? Yang kira-kira di kepala saya yakin nggak suka. Ya. Kemudian sains, ada yang suka sains? Sastra? Novel Pinlit. Ya. Nah, pendekatannya itu pendidikan yang berpusat pada guru. Oke. Tujuannya untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja atau kuliah. Ya, itu tujuannya. Ya, jadi harus Anda pahami bahwa esensialisme itu adalah pendekatan pendidikan itu berpusat pada guru. Berarti kalau berpusat pada guru, bagaimana dengan siswa? Kalau berpusat pada guru, apa istilahnya? Teacher center learning. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya, guru bisa mengatur, ya kan? Dengan terstruktur. Tapi kalau kekurangannya, siswa menjadi pasif. Nah, tujuannya apa? Untuk mempersiapkan mereka di dunia kerja. Sama kayak gini, growth mindset dan fixed mindset. Kalau fixed mindset, kuliah untuk cari kerja harus punya ijazah, ya kan? Tapi kalau growth mindset, ijazah nggak jadi patokan. Yang penting adalah pengetahuannya. Nanti ijazahnya bonus. Itu kalau growth mindset. Nah, tokoh utamanya William Beckley. Nah, yang selanjutnya itu perennialisme. Ya, perennialisme. Apa yang disebut dengan perennialisme? Ada yang bisa menjawab? Itu merupakan pengajaran pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang bersifat universal. Oke, boleh. Jadi penekanannya itu pada pembelajaran klasik. Ya. Jadi suka mempelajari hal klasik. Plato, Shakespeare. Ada yang pernah baca karyanya Plato? Republik. Pernah. Shakespeare.
William Shakespeare, ada yang pernah? Hamlet, Romeo and Juliet, itu Shakespeare ya. Nah, penekanannya itu suka mempelajari atau mempelajari hal-hal klasik. Misalnya membaca naskah-naskah klasik. Nah, keyakinan pada seperangkat ide universal yang harus diajarkan kepada semua siswa. Apa kira-kira ide universal itu? Apa yang disebut dengan ide universal? Bisa kasih contoh nggak apa itu ide universal? Misalnya kemanusiaan. Di semua negara kan mengadopsi itu kan. Ya, keadilan, justice, equality, kesetaraan. Semua kan mengadopsi itu kan. Baik, pendekatan pendidikan yang berpusat pada guru, ya, sama seperti esensial. Pada guru juga intercentral learning. Ya. Lalu tujuannya untuk mengembangkan pemikiran kritis dan rasa ingin tahu intelektual siswa. Rasa ingin tahu itu maksudnya adalah curiosity, rasa ingin tahu. Itu sebenarnya harus dibangun dalam pendidikan. Kalau nggak ada curiosity, nggak ada gunanya kita belajar. Ya. Maka pembelajaran akan hidup kalau ada rasa ingin tahu. Kalau tidak ada rasa ingin tahu, maka pembelajaran itu hampa. Oke. Selanjutnya kita masuk ke progresivisme. Ada yang tahu apa itu progresivisme? Ada yang bisa menyebutkan siapa salah satu tokoh progresivisme? Raja Dewantara. Yang lain? Yang lain? John Dewey. Jadi progresivisme ini, ya, progresivisme ini itu penekanannya pada sesuatu. Ini beda ya sama yang lain. Kalau yang tadi esensial pada guru, kalau progresivisme pada guru, kalau progresivistik atau progresivisme itu pada siswa penekanannya. Kenapa pada siswa? Kenapa harus pada siswa? Kalau Kiai Dewantara bilang kodrati atau potensi diri yang ada pada anak, itu pemikirannya diajar Dewantara. Kalau John Dewey, apa John Dewey? Ada yang tahu John Dewey? Pada pengalaman. Kalau Paulo Freire pada kebebasan. Ada lagi apa lagi selain kebebasan? Dialog. Ya, itu yang disebut dengan progresivisme. Karena begini, ada guru ngajarnya itu terlalu superior. Ketiga, dia aja yang terlalu dominan ngomong. Guru ngomong, siswa mendengarkan. Guru memberikan tugas, siswa mengerjakan. Gak ada interaksi di sana, gak ada feedback di sana. Itu makanya aliran ini ditawarkan. Karena apa? Karena melihat guru terlalu dominan. Kan ada guru kayak itu kan, ceramah aja di dalam kelas. Siapa yang mendengarin guru ceramah aja di kelas? Mungkin ada yang suka, tapi saya nggak suka. Ada yang suka dengerin saya ceramah terus, kan tidak. Tapi ada yang tidak suka, bisa sampai tidur. Ya, jadi student center learning. Tapi harus Anda ketahui bahwa student center learning itu juga punya kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dan kelebihan ini nanti pelajari di mata kuliah berikutnya. Mata kuliah apa itu? No. Mata kuliah apa? Mata kuliah apa? Yang sudah ambil evaluasi pembelajaran siapa? Perencanaan pembelajaran? Strategi pembelajaran? Nah, nanti kita di sana. Ya. Baik. Progresivisme itu juga penekanannya pada pembelajaran berbasis project based learning atau PJBL. Ya. Dan pengalaman langsung. Bisa ngasih contoh nggak? Maksudnya apa itu? Pengalaman langsung yang seperti apa maksudnya? Pengalaman langsung itu gini. Siswa lebih senang kalau ditunjukin belalang asli bukan yang video. Contoh untuk anak SD. Kakinya, gurunya bilang kakinya ada 6. Ya siswa sih nggak percaya. Atau siswa TK nggak akan percaya kalau kakinya 6. Harus ditunjukin. Kalau ditunjukin langsung berarti boleh bawa belalangnya ke sini atau ajak mereka langsung ke luar misalnya. Nyari belalang. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu cari sampai dapat. Itu yang dengan pengalaman langsung. Lalu keyakinan akan pentingnya keterampilan sosial, kecerdasan emosional dan kreativitas. Penting sekali ini dalam progresivisme.
bahwa semua ahli-ahli yang mendukung ini, mereka yakin bahwa kreativitas itu penting. Anda pernah mendengar taksonomi Bloom kan? Ya kan? Piramida yang paling tinggi itu apa ini? C berapa? C6. C6 itu apa? Creativity. Membuat sesuatu yang baru, ya. Atau memunculkan ide-ide baru. Itu sebenarnya kreatif, ya. Oke. Keterampilan sosial apa kira-kira keterampilan sosial yang perlu dimiliki seorang anak? Keterampilan sosial, kemampuan berkomunikasi, ya. Keterampilan kecerdasan emosional. Kalau kecerdasan emosional apa itu? Emosional, memiliki empati, ya, memiliki simpati, ya, paham tentang moralitas, ya, tahu etikanya, gitu kan. Kalau ngobrol dengan orang dewasa itu seperti apa, itu yang disebutkan kecerdasan emosional. Baik, tujuannya, ya, tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan dunia yang berubah. Ada dunia yang stagnan. Tahu istilah stagnan? Stagnan. Tahu ya? Ada dunia yang tidak berubah. Maka apa yang harus dilakukan? Kreatif kan? Ya kan? Menjadi warga negara yang kreatif berarti disebut dengan warga negara yang aktif. Kamu nggak diminta untuk berperang, enggak. Ya. Tapi kalau kamu diminta berperang, siap nggak? Wajib militer wajib. Enggak perlu sampai ke sana. Karena kita belum sampai undang-undang itu kan. Salah satu contoh menjadi warga negara yang aktif apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Salah satu contoh menjadi warga negara yang aktif. Menciptakan teknologi. Cek. Membayar pajak. Nah, itu warga negara yang aktif. Ya, tokoh utama yang paling terkenal ya itu John Dewey ya. Dalam bukunya berjudul Experience and Education, pengalaman dan pendidikan. Oke, kita masuk ke aliran filsafat pendidikan yang terakhir ya. Existentialisme. Apa yang ada dalam benak Anda tentang istilah ini? Keberadaan. Nah, existentialisme ini salah satu aliran yang cukup terkenal dan ada banyak novel-novel eksistensialis. Salah satunya adalah novel Iwan Simatupang, Merahnya Merah. Merahnya Merah. Nah, gimana itu ya judulnya? Apa yang membuat kamu disebut manusia? Wujud. Satu-satu. Sampai hidup. Yang lain? Nyata. Punya akal. Yang lain? Punya akal. Yang lain? Makan Pak. Minum. Tidur Pak. Ada lagi? Bernafas Pak. Untuk lebih jelasnya, eksistensialisme itu penekanannya pada individualisme dan penemuan diri. Ya, ingat ya, individualisme dan penemuan diri. Apa salah satu contoh penemuan diri dalam diri Anda? Christine? Hah? Bakat. Apa bakatmu? Oke. Ada yang bisa kasih contoh bentuk penemuan diri? Cara belajar. Cara belajarmu gimana caranya? Visual, penemuan diri, itu penemuan diri. Iya. Cara belajarmu. Ada nggak sesuatu yang berubah? Ketika kamu misalnya duduk di perguruan tinggi sekarang, tidak ada. Ya, berarti silakan ya cari ya. Lalu keyakinan akan pentingnya pilihan dan kebebasan pribadi. Ya, harus tahu itu. Ya, pilihan dan kebebasan pribadi. Kita punya pilihan nggak? Punya. Tapi setiap pilihan punya risiko kan? Ya. Punya kebebasan pribadi? Punya. Ya. Saya rasa kita semua punya. Lalu guru sebagai fasilitator bukan penceramah. Ya, jadi fungsi guru adalah sebagai fasilitator bukan penceramah. Hari ini dia ngajar bla 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 sampai 'sampai 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 '
Dia ngasih tugas tapi dia nggak datang. Nah, itu ya yang sangat berbahaya. Lalu tujuannya adalah untuk membantu siswa menemukan makna dan tujuan dalam hidup mereka. Itulah yang disebut dengan eksistensialis. Menemukan jati diri, penemuan diri, makna. Kenapa saya hidup? Kenapa saya harus berpasangan? Kenapa saya harus makan? Kenapa saya harus bernafas? Kenapa saya harus minum? Nah, tokoh utama yang paling terkenal itu Jean Paul Sartre, ya. Ini sahabatnya Pramudia Anantatur. Ya, karena sering mengirimi buku-buku, ya, sama ini mesin tik pada saat Pramudia Anantatur dalam penjara. Lalu Martin Buber, keakuan, ya, aku, engkau, itu lebih jelasnya di Martin Buber. Oke, saya kira itu cukup. Tepuk tangan kita semua. Ada yang ingin tanyakan nggak? Silakan, Irfan. Kalau izin bertanya Pak, Ya. berdasarkan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, aliran esensialisme dan premilenialisme ini adalah pendekatan pendidikan yang berpusat pada guru saja. Sedangkan sependek pemahaman yang saya baca dari buku pendidikan tahun 2013 dari Paulo Freire ini, pendidikan yang berpusat pada guru saja tanpa adanya interaksi dan feedback dari siswa termasuk pendidikan yang menindas. Jadi apakah kedua aliran ini termasuk pendidikan yang menindas? Ya. Kalau gurunya terlalu dominan, ya, Ya. mengajar di dalam kelas, terus tidak melibatkan siswa dalam interaksi belajar itu atau proses belajar itu, atau yang disebut dengan PBM, proses belajar mengajar, maka siswanya itu tidak akan mendapatkan pencerahan sebenarnya. Jadi merasa rendah diri, tidak boleh bertanya, tidak boleh mengkritisi dosen misalnya, atau mengkritisi guru misalnya. Apakah itu menindas? Kalau guru terlalu banyak bicara, ya iya jelas menindas. Belajar ada nggak tanpa dialog? Nggak ada. Belajar itu harus ada dialog. Guru kalau tidak tahu bisa tanya muridnya nggak? Bisa, itu ruang dialog. Kalau siswanya nggak tahu, dia bertanya ke guru bisa? Bisa. Nah sekarang ya kita masuk ke diskusi kelompok. Baik, untuk kelompok 4 sudah sampai di mana diskusinya? Mungkin kalau dengan dari kami yang kami Pak, mungkin antara guru dan siswa. Oke, berarti hubungan interaksi antara Antara guru dan siswa. baik. Ya, silakan dilanjutkan. Baik Pak. Silakan dilanjutkan. Ya. Baik, kita akan mendiskusikan ya, presentasikan hasil diskusi kelompok ya. Yang pertama kita akan mendengarkan penjelasan dari kelompok 1 ya. Saya persilakan kelompok 1 ya, 2 orang sebagai perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan apa yang didiskusikan terkait dari pertanyaan kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, aliran filsafat pendidikan yang masih relevan dengan konteks pendidikan saat ini di Indonesia adalah eksistensialisme. Karena pada hakikatnya merupakan suatu aliran yang mempelajari tentang makna seseorang dalam keberadaan atau eksistensinya. Jadi yang dimaksud adalah keberadaan eksistensi memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Mengapa kami memilih ini? Karena menurut kami aliran tersebut bagus dan banyak digunakan dalam dunia pendidikan saat ini. Karena yang dimana kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali guru yang menggunakan metode ceramah saja, dan itu menurut kami mungkin dalam pendidikan itu kurang efektif. Jadi kami memilih aliran tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Siap, tentang. Baik, demikianlah materi hari ini ya. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadi bekal Anda nanti ketika menjadi guru. Ya, saya kira itu ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Selamat beraktivitas semua. Demikian video proses kegiatan pembelajaran tatap muka sebagai syarat sertifikasi dosen 2024. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.